Selamat datang kembali. Kali ini kita akan melakukan pembahasan mendalam pada satu bagian spesifik nih. Bab 13, otomatisasi, lakukan sekali dan lupakan selamanya. Wah, judulnya menarik ya. Banget. Pernah nggak sih Anda merasa, aduh kok tugas penting ini lagi, menghabiskan waktu, energi? Wah, sering banget kayaknya ya. Nah, bab ini tuh intinya gimana caranya hasil bisa terus ngalir gitu. Bahkan pas kita lagi tidur atau libur. Itu dia, konsep hasil residual ya. Usaha sekali, manfaatnya berkali-kali. Betul, beda banget sama hasil linier kan. Kalau linier kan satu usaha ya satu hasil, titik. Iya, iya. Kalau otomatisasi ini potensinya bisa dibilang tak terbatas. Mirip kayak kutipan Alfred North Whitehead yang dikutip di sumber itu. Oh, yang soal peradaban itu ya? I, eh, Peradaban maju dengan memperluas jumlah operasi penting yang dapat kita lakukan tanpa memikirkannya. Otomatisasi itu ya salah satu caranya mencapai itu. Oke, oke, jadi otomatisasi ini kayak pengungkit gitu ya. Nah, gimana cara kerjanya? Sumber ini mulai dari yang simple dulu ya, kayak daftar periksa atau checklist. Betul, checklist. Sederhana tapi ampuh banget. Saya agak kaget baca cerita pilot Boeing model 299 itu. Cuma karena lupa satu langkah, pesawatnya jatuh. Dianggap terlalu rumit katanya waktu itu. Dan justru checklist itu yang menyelamatkan ya. Pesawatnya jadi B-17 yang legendaris. Seperti kata Dr. Atul Gawande di The Checklist Manifesto. Ah, buku itu bagus. Iya, tujuannya kan bukan karena kita nggak pinter. Tapi memori kita, ada batasnya. Apalagi buat tugas kompleks kayak operasi atau, ya itu, nerbangin pesawat. Jadi checklist itu mindahin beban mikir dari otak ke sistem ya, biar nggak salah terus. Persis. Jadi proses berpikirnya dikeluarin dari tugas rutin yang esensial. Jadi kita, melakukannya dengan benar tiap saat tanpa membebani memori kerja kita. Masuk akal banget. Contoh sehari-harinya bisa apa ya? Mungkin agenda rapat mingguan, biar topiknya kebahas semua. Bisa banget. Atau daftar tips nulis buat tim mungkin. Atau kalender tugas rumah buat anak-anak. Intinya kan keluarin detail dari kepala, masukin ke sistem otomatis. Tapi teknologi pasti lebih canggih lagi ya, selain mesin cuci atau bayar tagihan otomatis yang udah biasa. Jauh lebih canggih. Contohnya kayak aplikasi Do Not Pay itu. Wah, itu agak futuristik ya. Pengacara robot. Iya, itu gila sih. Bisa ngurus banding tilang, cari refund tiket, bahkan jadwalin janji temu ke kantor pemerintah gitu ya. Otomatis atau Expedia yang hemat 100 juta dolar setahun cuma dari otomatisasi kirim ulang jadwal perjalanan. Gila kan dampaknya? Usaha sekali di awal, bikin sistemnya, tapi manfaatnya terus-terusan dan gede banget. Dan ini bisa diterapin di banyak area hidup kita loh. Sumbernya kan ngasih contoh banyak tuh. Iya, iya. Kesehatan misalnya, jadwal periksa tahunan, dokter gigi, otomatis masuk kalender. Langganan obat juga bisa. Terus relasi. Jadwal telepon rutin sama orang tua atau temen. Pengingat ulang tahun otomatis, pesan kado atau bunga otomatis. Wah, ini ngebantu banget sih. Finansial juga, atur transfer otomatis ke tabungan atau investasi, jadwalin rapat keuangan rutin, pakai aplikasi budgeting itu juga otomatisasi kan? Betul. Donasi otomatis juga bisa. Urusan rumah tangga, langganan barang kebutuhan, checklist keamanan tahunan, daftar belanja yang itu-itu aja. Karir juga bisa diotomatisasi sebagian ya. Jadwal rapat sama mentor, blok waktu buat review tujuan karir, alokasi waktu buat baca artikel industri. Bahkan kesenangan pun katanya perlu dijadwalin ya. Blok waktu tiap hari buat hal yang kita nikmati. Biar nggak lupa. Ini bukan biar jadi kaku sih ya, tapi lebih ke memastikan hal penting nggak terlewat aja gitu. Tapi hati-hati juga. Otomatisasi ini bisa jadi bumerang loh. Maksudnya gimana tuh? Ya, pernah nggak sih ngecek tagihan kartu kredit? Kok ada tagihan langganan aplikasi atau majalah yang udah nggak pernah dipakai, tapi masih motong otomatis tiap bulan? Wah, sering itu. Nah, itu dia contoh otomatisasi yang malah merugikan. Jadi kita harus pinter-pinter. Otomatisasi yang esensial, terus hentikan otomatisasi yang nggak penting. Jadi ada checklist buat ngecek otomatisasi juga ya? Bisa jadi. Terus ada contoh menarik lagi nih, soal keputusan tunggal yang efeknya otomatisasi jangka panjang. Oh, yang keluarga Richards itu ya? Beli pondok di Montana. Ya, satu keputusan investasi di awal, beli pondok itu mengotomatiskan keputusan tujuan liburan keluarga mereka buat bertahun-tahun ke depan.
Nggak perlu debat tiap tahun mau liburan kemana. Wah, itu beneran lakukan sekali, lupakan selamanya skala besar ya. Menciptakan ritual tanpa diskusi berulang. Keren banget. Persis. Jadi, inti dari otomatisasi itu yaitu menciptakan hasil tanpa susah payah secara berkelanjutan. Kita investasi usaha di awal untuk bebasin energi mental dan waktu di masa depan. Jadi bukan soal males ya, tapi soal cerdas mengelola sumber daya kita. Tepat sekali. Nah, mungkin ini bisa jadi bahan pikiran buat Anda yang mendengarkan. Ada nggak sih satu tugas esensial tapi berulang yang makan waktu dan energi Anda saat ini? Terus coba pikirin, bisa nggak ya diotomatisasi? Entah pakai checklist sederhana di ponsel atau mungkin perlu aplikasi atau sistem yang lebih canggih. Dan sebagai penutup, mungkin kita bisa merenung lebih dalam lagi. Otomatisasi ini kan membebaskan kita dari kerumitan ya, tapi tujuannya itu bukan cuma efisiensi semata. Terus tujuannya apa dong? Tujuan utamanya itu menciptakan ruang waktu, ruang mental, ruang energi. Untuk apa? Ya untuk hal-hal paling penting dalam hidup yang justru nggak bisa diotomatisasi. Contohnya apa tuh yang nggak bisa diotomatisasi? Hubungan yang mendalam, kreativitas, kehadiran penuh, mindfulness gitu ya. Hal-hal itu kan nggak bisa diserahin ke robot atau checklist. Benar juga ya. Jadi, pertanyaannya mungkin bukan cuma apalagi yang bisa saya otomatisasi, tapi lebih ke setelah hal-hal rutin ini beres secara otomatis, untuk hal esensial mana saya akan pakai kebebasan waktu dan energi yang baru ini. Itu yang mungkin lebih penting direnungkan.